dipimpin oleh siapa nak? Ketua kelas, silakan ketua kelas. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pelajaran kita absen dulu. Alia Lestari, Hadir Bu. Altira, Hadir Bu. Adi Nadira, Hadir Bu. Nanti Anis, Hadir Bu. Nanti Falati, Hadir Bu. Pandi Saha, Hadir Bu. Fatima Sahra, Hadir Bu. Gaitsa, Hadir Bu. Esti Halma, Hadir Bu. Indam Sudarifa, Lestari, Hadir Bu. Sri Fitriani, Hadir Bu. Siti Taria, Hadir Bu. Sandra, Hadir Bu. Sera, Hadir Bu. Silsila. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah ada semua. Anak ibu lagi flu berat, ya? Ibu. Nah, jadi sebelum kita masuk materi supaya kita tidak mengantuk dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran, ada baiknya kita yel-yel dulu. Oke? Ibu. Ada yang lainnya? Ada Bu. Mana? Stand up please. Siapa kita? 9E. Adakah Pancasila di dadamu? Ada. Mana dia? Di sini. Di mana? Di sini. Adakah merah putih di dadamu? Ada. Mana dia? Di sini. Di mana? Di sini. Sit down please. Oke, tepuk tangan. Nah, untuk materi kita ya, karena ini kan pertemuan kedua di bab 1 ya. Ibu. Pertemuan yang lalu itu tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oke, silakan nak. Kegiatan sebelumnya mempelajari tentang pemberontakan. Bisa suaranya agak besar? Kegiatan sebelumnya mempelajari tentang pemberontakan yang terjadi di Indonesia di awal kemerdekaan dengan tujuan ingin mengganti dasar negara kita yaitu Pancasila. Good job. Bagus. Yang lain? Ingat juga? Oke, jadi itu ya. Yang lalu kita mempelajari tentang pemberontakan di awal kemerdekaan dengan tujuan ingin mengganti dasar negara kita Pancasila. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, materi kita ini tentang Orde Baru dan Orde Reformasi. Kan yang lalu kan awal kemerdekaan dengan Orde Lama. Nah, sekarang Orde Baru dan Orde Reformasi. Nah, sebelumnya mau bertanya dulu, adakah yang mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan dasar negara kita Pancasila? Ada? Ada? Oke, ada. Saya mempunyai pengalaman pribadi, yaitu saya pernah tinggal di daerah di mana saya memiliki tetangga yang berbeda ras dan suku maupun agama. Tetapi kami tetap menjaga toleransi seperti ketika dia beribadah, ketika saya beribadah, hari raya saya, hari raya dia, kami tidak saling mengganggu ataupun bertengkar. Terima kasih. Ya, oke. Jadi itu pengalaman sila pertama. Sila ketiga juga masuk, ya, dalam dasar negara kita. Jadi itu tadi persepsinya, pengalaman yang berkaitan dengan dasar negara kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 poin. Yang pertama, aspek sikap spiritual dan sosial. Yang pertama di aspek
sikap spiritual dan sosial itu 1.2.1 mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan dasar negara. Kemudian tujuan pembelajaran aspek pengetahuan dan keterampilannya itu yang pertama, mendeskripsikan pengertian dinamika. Yang kedua, mendeskripsikan ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mendeskripsikan usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Dan yang terakhir, menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab. Masih ada yang terakhir ya, sorry. Yang terakhir, mensimulasikan peran tokoh nasional dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Perhatikan ke depan. Jadi, dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di bagian 3 penerapan Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Jadi awal Orde Baru itu dimulai dengan dikeluarkannya Super Smart, Surat Perintah 11 Maret oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno-Hatta kepada Soeharto, ya. Jadi ini penyerahan kekuasaan dari Insinyur Soekarno kepada Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia. Jadi ini bentuk suratnya ya, super semarnya. Jadi awal Orde Baru itu dimulai tahun 1966. Visi utama pemerintahan Orde Baru itu adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Keberhasilan Orde Baru. Yang pertama, di masa Orde Baru mampu menumpas G30 SPKI yang pada saat itu menjadi musuh utama negara kita. Yang kedua, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, keberhasilan yang ketiga, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau biasa disingkat REPERITA dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis besar haluan negara atau biasa disingkat GBHN. Oke, kalau tadi keberhasilannya, sekarang penyimpangannya, ya, penyimpangan yang terjadi di masa Orde Baru. Yang pertama, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan PDI, ya. Jadi ini gambar logonya. Yang kedua, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktural, yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktural seperti LSM dan partai politik. Yang ketiga, munculnya peristiwa pelanggaran HAM. Contohnya, tragedi Trisakti, kasus Munir, dan lain-lain. Yang keempat, kebebasan pers
dan kebebasan berpendapat juga dibatasi. Jadi ini modelnya dulu di Orde Baru. Tidak ada yang berani ya. Nah. Oke, sekarang lanjut penerapan Pancasila di masa reformasi 1998. Jadi awal reformasi itu ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Soeharto di tahun 1998. Yang pertama, kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Ini ciri-cirinya ini masa reformasi. Kehidupan yang serba bebas. Apa saja? Bebas tentang apa saja? Satu, pergaulan bebas. Ini kita lihat kan? Iya, Bu. Ini contohnya. Yang kedua, komunikasi yang tidak beretika. Seperti apa contohnya, nak? Guru sama siswa. Kebebasan komunikasi yang tidak beretika. Tidak ada lagi rasa sopan kalau berbicara dengan orang tua yang lebih tua dari kita, ya? Iya, Bu. Etikanya sudah kurang lah. Ini contohnya. Yang ketiga, vandalisme. Apa itu vandalisme? Ada yang suka coret-coret dinding? Ada? Biasa kita lihat itu ada bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas umum yang baru dibuat. Kemudian ada sekelompok anak muda yang menggambar di situ. Itu disebut dengan vandalisme. Ya, nah ini contohnya. Lihat, sudah lihat? Iya. Ini contohnya, serba bebas. Yang keempat, peredaran narkoba dan minuman keras. Sudah biasa dengar ya? Iya, Bu. Tidak ada jam pakai di sini toh? Iya, Bu. Alhamdulillah. Oke, ini contohnya. Aksi anarkisme. Apa itu aksi anarkisme? Tindak kekerasan, ya. Seperti ini contohnya. Korupsi. Pernah dengar? Iya, Bu. Ini modelnya ya. Thank you. Ya. Oke, untuk kegiatan hari ini sudah terbentuk kelompoknya. Jadi ini ada beberapa gambar. Kalian bisa pilih-pilih gambarnya. Pilih-pilih gambarnya. Apakah ini termasuk kelebihan atau kelemahan di Orde Baru? Silakan. Kelompok 1 bisa memulai. Mana kelompok 1? Silakan dipilih gambarnya. Terserah yang mana yang mampu dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan gambar yang kami pilih, yaitu gambar pelanggaran HAM di era Orde Baru. Gambar ini merupakan salah satu pelanggaran HAM di era Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan gambar yang kami pilih. Gambar ini merupakan salah satu masa Orde Baru, yaitu pembunuhan terhadap Pelanggaran HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
yang kami pilih. Gambar ini merupakan salah satu pelanggaran HAM di Orde Baru, yaitu pembunuhan terhadap aktivis Munir yang sampai sekarang tidak terungkap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Saya Bu. Apa yang mengakibatkan kasus Munir disebut sebagai salah satu pelanggaran HAM di Orde Baru? Lain? Membantu kelompok satu? Saya Bu. Oke, silakan. Kasus Munir disebut sebagai pelanggaran HAM karena ia dibunuh dengan diracuni dengan salah satu racun paling berbahaya di dunia, dan data kasusnya dihilangkan dan sampai saat ini belum terungkap. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 ambil gambarnya, silakan dipilih gambarnya. Yang mana yang mau dipilih-pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan tentang program keluarga berencana atau KB yang ada di dalam masa Orde Baru yang sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada pertanyaan? Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Kapan dibentuknya keluarga berencana? Pembentukan perkumpulan keluarga berencana dibentuk pada tanggal 23 Desember 1957 di Gedung Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 3, silakan ke depan pilih gambar. Kau yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan gambar yang telah kami pilih. Gambar ini menunjukkan diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa di era masa reformasi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Saya Bu. Oh, silakan. Bagaimana cara menghindari diskriminasi? Bagaimana cara menghindari diskriminasi? Bisa jawab? Saya Bu. Silakan. Yaitu dengan cara berlaku seperti menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Terima kasih. Silakan. Kelompok 4. Silakan Pandis Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan gambar ini. Gambar ini menunjukkan pembangunan divisi bidang yang sukses, terutama di bidang pertanian di era Orde Baru. Ada yang mau bertanya? Saya. Pembangunan di bidang apa yang sukses? Ulangi, tahangi dulu, kalau saya langsung tahangi di. Oke. Pembangunan di bidang apa yang sukses? Oke.
untuk kelompok 4 adalah pembangunan apa saja yang sukses di Orde Baru. Pembangunan yang sukses di Orde Baru adalah pembangunan dalam bidang pertanian. Pertanian. Oke. Sekian, terima kasih. Lanjut. Kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan banyaknya utang negara di era Orde Baru. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Indonesia berutang paling banyak ke negara? Indonesia berutang ke negara apa saja? Indonesia berhutang paling banyak ke negara Singapura. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut. Silakan. Ambil gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 6 ingin menjelaskan apa yang dimaksud gambar tersebut. Gambar ini menunjukkan tentang gerakan wajib belajar di Orde Baru. Ada pertanyaan? Apa tujuan pelaksanaan program wajib belajar menurut Presiden Soeharto? Saya, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tujuan pelaksanaan program wajib belajar menurut Presiden Soeharto adalah agar generasi muda 2-17 tahun dapat bersekolah hingga SD sehingga dapat menikmati kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok selanjutnya. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, media pers dan kebebasan berpendapat dibatasi. Tidak boleh ada yang mengkritik pemerintahan pada saat itu. Apakah ada pertanyaan? Saya. Apa yang akan terjadi jika orang bebas berpendapat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Akan timbulnya konflik di antara masyarakat karena adanya perbedaan pendapat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, demikian tadi kegiatan kita memilih gambar dan mempresentasikannya di atas. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan memberi tugas kepada kalian merangkum, ya, poin-poin apa saja yang ada di dalam materi ini. Silakan. Dalam kegiatan ini poin-poin apa saja yang penting?
Kerja religius, percaya diri dalam mempresentasikan gambar yang kami pilih. Serta dalam kegiatan ini kita dapat membedakan kelebihan dan kelemahan di Orde Baru. Oke, jadi itu tadi rangkuman yang salah satu contoh bentuk rangkuman diberikan oleh temannya ya. Oke, di dalam materi ini ya kita mempelajari tentang Orde Baru dan Orde Reformasi. Jadi ada dua sub di sini yang kita bahas, Orde Baru dan Reformasi. Nah, di Orde Baru ada banyak kelebihan, ada juga banyak kelemahan. Di Reformasi juga demikian, ada banyak kelebihan dan ada banyak kelemahan. Kebalikan dari Orde Baru, Orde Reformasi ini gambarnya di atas, serba bebas. Kalau di Orde Baru, semua serba dibatasi. Nah, kebalikan dari ini, Orde Reformasi, semua serba bebas. Pergaulan bebas, komunikasi yang tidak beretika, dan lain-lainnya. Untuk kegiatan hari ini, coba kalian membuat refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Refleksinya apa-apa saja yang kalian dapat di dalam kegiatan ini. Silakan. Oke, sudah? Ada yang bisa membacakan refleksinya? Oke, silakan. Setelah mempelajari materi ini pada pembelajaran Picture and Picture. Pertama, guru menjelaskan pembelajaran terkait dinamika perwujudan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di sub penerapan Pancasila di Orde Baru dan masa reformasi. Kedua, model pembelajaran yang dipakai oleh guru bidang studi PPKN sangat bagus untuk diterapkan di pembelajaran yang lainnya karena bisa memberikan motivasi kepada siswa-siswa untuk semangat belajar. Oke, itu tadi refleksi dari salah satu contoh. Oke, kegiatan terakhir kita adalah Ibu memberi tugas untuk di rumah. Ya, kalian baca materi selanjutnya, kemudian Ibu akan tanyakan nanti apa yang telah kalian baca. Ya, oke. Jadi kalian baca materinya di rumah. Nanti Ibu akan bagikan di WhatsApp, di grup kelas ya. Kemudian Ibu akan tanyakan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Saya bisa berdoa dan istirahat. Bisa